Ya, pemirsa, pemerintah Kota Kediri melalui Disbud Parpora menggelar FGD Roadshow Kongres Aksara Kawi sekaligus sosialisasi cukai ilegal melalui DBHJHT 2021. Dalam kegiatan ini turut mengundang beberapa Forkopimda atau penegak hukum di lingkungan Kota Kediri, sekaligus dilakukan sosialisasi kepada generasi muda bagaimana cara menghidupkan kembali aksara Kawi di generasi milenial saat ini. Seperti apakah berlangsungnya kegiatan tersebut? Berikut kita saksikan bersama. Pemirsa, seminar persiapan Kongres Aksara Kawi 1 2022 yang digelar pemerintah Kota Kediri ini sebagai respon akan dirilisnya Aksara Kawi dalam format digital oleh Unicode. Unicode sendiri merupakan sebuah konsorsium internasional yang mengatur standar teknis yang dirancang untuk mengizinkan teks dan simbol dari semua sistem tulisan di dunia untuk ditampilkan dan dimanipulasi secara konsisten oleh komputer. Ini kan 3 hari kita memfasilitasi adanya diskusi atau FGD dari para ahli-ahli atau penggiat aksara Kawi ya. Karena aksara Kawi ini kan bisa dikatakan masyarakat atau anak-anak sekarang, generasi milenial sekarang kan belum tahu. Nah, ini dimunculkan, dibudayakan sehingga mereka mengetahui sebenarnya seperti apa sih aksara Kawi itu, sehingga nanti apa yang menjadi budaya bangsa kita itu bisa dikenal oleh generasi sekarang. Pada FGD kali ini, materi pertama disampaikan oleh Wakil Ketua Bidang Pengembangan Usaha, Kerjasama dan Marketing Pandi tentang merajut Indonesia melalui digitalisasi aksara Nusantara. Kami bikin sebuah program namanya Merajut Indonesia melalui digitalisasi aksara Nusantara. Visinya dan misinya adalah mari kita paling minimal kita ingat kembali bahwa kita dulu, nenek moyang kita dulu pernah punya karya aksara sendiri. Gitu. Enggak banyak bangsa yang punya nenek moyangnya pernah menciptakan aksaranya sendiri. Enggak banyak di dunia. Dan ini mungkin yang surprise, yang bahkan jangan-jangan semua menteri kita juga nggak ngerti, gitu ya. Kalau India punya 15 aksara, Indonesia yang masih memungkinkan untuk didigitalisasi, kalau menurut ahlinya, beliau nih di sebelah saya, Kang Ilham, itu mungkin sekitar 17, ya? Bayangkan coba, kalau semua 17 itu termasuk Kawi, bisa kita bawa ke ruang digital, gitu, kita dokumentasikan dalam digital, gitu, kita setarakan dengan Latin. Kita Indonesia ini memiliki aksara terbanyak di dunia. Hingga kami menganggap program ini sebagai salah satu program strategis, gitu, dalam rangka bagaimana kita menghidupkan kembali memori tentang karya nenek leluhur kita. Syukur-syukur ketika dia akan lahir sudah tersedia di platform digital, ya, di handphone, terus ada yang pengen gunakan kembali, entah itu cuman sekedar ngomong sama pacarnya ben bapak enggak ngerti, atau buat gaya-gayaan, gitu ya, itu kita serahkan sama pengguna. Boleh dibilang Kawi ini induk dari seluruh aksara-aksara yang asli lahirnya di Nusantara lah, di Indonesia. Jadi kayak misalnya mulai dari ujung ya, Batak, Incung, Rejang, Lampung, turun ke sini Sunda, Jawa, Bali, Lontarak, Jangang-Jangang, itu semuanya
keturunan dari Kawi. Gitu. Yang usianya paling panjang tuh Kawi itu dari ya, abad sekitar 78 sampai abad sekitar 15 atau 16 gitu. Nah setelah itu baru muncul ada aksara yang disebut pegon kayak gitu. Nah abad 19 muncul Latin. Jadi ini guyonannya ya guyonan. Aksara yang kita pakai ini aksaranya penjajah sebetulnya. Di guyonan ya guyon. Dan kita sudah terbiasa dengan itu. Nah niat Pandi ingin menghidupkan kembali aksara-aksara itu, paling tidak dipahami lah, paling tidak diingat, paling tidak dilestarikan. Moga-moga ada yang mau pakai lagi. Mengalih aksarakan, misalnya gini, ada satu foto prasasti, aksara Kawi. Kemudian gimana komputer ini bisa mengekstrak setiap karakter aksara Kawi yang ada di prasasti itu sehingga menjadi teks. Pertanyaannya, ingin menjadi teks apa dulu? Apa tiba-tiba langsung Latin? Logika komputer nggak bisa loncat. Tapi harus ada perantara. Perantara itu adalah yang berbasis gambar menjadi berbasis data. Data itu apa? Nah, diterjemahkan oleh Unicode. Unicode ini. Jadi karakter aksara K misalnya itu harus punya kode dulu. Dengan bentuk seperti itu, kodenya seperti ini, kode angkanya. Nah, di situ baru match sejajar ya. Itu sejajar. Kita harus sejajar dulu. Artinya tidak bisa loncat. Setelah sejajar semua bisa terkode, terencode kalau istilahnya Unicode itu terencode setiap karakternya sampai diakritik, sampai sandangan, sampai pasangan dan lain sebagainya. Itu baru bisa ngerti satu hal. Kemudian tahap kedua harus ngerti bagaimana mengalih aksarakan ke Latinnya. Nah, mengalih aksarakan itu mengalihkan kode digital Kawi ke dalam kode digital Latin. Itu hal yang lain, dua hal. Setelah itu bagaimana caranya komputer bisa mengerti memecah satu deretan kata, satu deretan aksara yang kalau dalam aksara Kawi itu kan tidak ada spasinya. Gimana kita bisa membaca itu, apakah itu satuan kata, apakah itu satuan kalimat, apakah itu satuan wacana utuh begitu kan. Itu tiga hal. It's another part lagi. Another part. Kemudian setelah bisa di parsing sebutnya, metode linguistiknya, komputasi linguistik, setelah diparsing baru diterjemahkan. Terjemah itu kan ada bermacam-macam. Ada terjemah letterlek. Komputer itu tahap pertama hanya bisa terjemah letterlek, kata per kata. Tahap yang lain 4. Setelah kata per kata, kadang artinya nggak ada konteksnya. Artinya harus ada kontekstual 5, gitu kan. Artinya tahapan-tahapannya sangat panjang. Sampai nanti kalau dilatih terus, dilatih sehingga konteksnya lebih banyak, memerlukan data yang sangat besar, big data. Kita menggunakan artificial intelligence atau pelatihan memori nantinya. Itu hal yang lain. Bisa sampai 10, mungkin 20 rangkaian. Sehingga bisa sampai terjemahan Google yang bisa menggunakan dia belajar terjemahan ya, itu datanya dari jutaan pengguna gitu, dan itu sudah bertahun-tahun gitu.